Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di Soreang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik, alhamdulillah. Perhatikan ya, dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam, dan sering kali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya Nabi, Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa, Nabi, berdakwah, memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun itu kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar, bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini, saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh-nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya. Bukan nggak ngenakin, susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat begini. Ya Allah, saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan. Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap. Di pengusaha gelap berpartner dengan penguasa zalim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Qarun. Kemudian mohon maaf, ya, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpartner dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing, dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda, masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan, Rabbi syrahli sadri. Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Yang ini minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Muhammad, mulai dari peristiwa, sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu, jangankan dimaki, dilempar batu di Taif. Dari Mekah, pergi ke Taif. Dengan Zaid kemudian. Sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan. Bisa kebayang nggak? Lempari batu tuh. Dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat. Dengan kesal mengatakan, Ya Rasulullah, mud yadaika ilas sama. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di Taif, aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ila man takilluni? A'ila qaribin yu'limuni? Am ila ba'idin yu'dhini? Fa'ana radin ma lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi? Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat, hadir dalam jiwanya. Tiba-tiba turun undangan, tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilangkan bebannya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak.
Itu hikmah teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan.